Anda mau jadi streamer? Butuh mic bagus? Stay aja dulu. Hai, aku J dan kali ini kita kedatangan sebuah mic dari Fantech, yaitu Fantech MCX 01 Leviosa. Ya, mic ini aku dapatkan, lebih tepatnya bukan aku dapatkan, tapi mic ini dipinjami oleh sebuah channel besar, sebuah channel transportasi besar, yaitu ARF Bus Info. Terima kasih sebelumnya untuk ARF Bus Info yang telah meminjami kami mic Fantech Leviosa ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang mic ini, pastikan dulu kalau Anda sudah cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, kalau perlu mandi sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Tekno-Teknohuri agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video tentang teknologi ke depannya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review mic MCX 01 Leviosa ini. Di boxnya sendiri, di bagian depan, terdapat gambar mic MCX 01 Leviosa ini sendiri. Kemudian beberapa fiturnya, seperti adanya RGB, cardioid pattern, dan juga USB interface. Ya, mic ini sudah pakai USB, nggak perlu ribet pakai sound card lagi. Kemudian di bagian samping kirinya terdapat logo Fantech di atasnya, dan juga beberapa fitur yang diberikan oleh MCX 01 Leviosa ini. Dan di bagian belakangnya terdapat spesifikasi dari mic ini sendiri, yang nanti akan saya bacakan. Kemudian di bagian kanannya terdapat gambar dari mic ini, dan juga keterangan mengenai sesuatu yang akan ada di mic ini. Di bagian atas tidak ada apa-apa selain logo Fantech dan juga MCX 01 Leviosa. Di bagian bawahnya juga hanya ada barcode dan juga tulisan Fantech MCX 01 Leviosa. Dan langsung saja kita buka boxnya. Di dalamnya terdapat sebuah busa berwarna hitam yang menyelimuti atau lebih tepatnya mengcover mic dan juga beberapa instrumen lainnya. Kita juga sudah dikasih tripodnya, ya, tripod untuk mic ini. Dan juga, wah, sponnya hilang dong. Dan juga dikasih sponnya juga. Lalu ada mic MCX 01 Leviosa ini sendiri. Wih, diucalin. Oke. Nah, ini belum selesai karena di bagian belakang sponnya masih ada sebuah ruang rahasia yang menyimpan perkabelan. Oke, boxnya segitu doang. Tapi impresi awal saya waktu Ya, tapi impresi pertama saya kemarin waktu unboxing, ya gimana ya, boxnya ini standar. Packagingnya niat sih, Fantech membuat packaging yang sangat niat. Memang sih kebanyakan dari produk-produk Fantech memiliki packaging yang cukup niat. Terlihat seperti headset yang saya review tahun lalu, dan juga beberapa peripheral gaming yang saya review beberapa video yang lalu, yang semuanya boxnya atau lebih tepatnya packagingnya itu niat. Ya, langsung saja kita ke mic-nya. Ketika pertama kali memegang mic ini, saya kaget sih. Mic ini terasa berbobot, meskipun dalam keterangannya di sini Fantech mengatakan kalau bobotnya cuma 252 gram. Tapi ketika saya pegang, rasanya solid sekali dan cukup berat. Untuk warnanya sendiri, mic ini full hitam dengan beberapa aksen putih dan silver. Di bagian depan terdapat gambar dari Fantech, kemudian ada gambar tentang pola cardioid atau jenis jenis tangkapan mic ini. Kemudian ada tombol mute, knob echo, dan juga knob gain, serta ada lubang jack untuk monitoring. Dilihat dari sini saja, kita bisa melihat kalau mic ini keren cuy. Ada lubang jack untuk monitoring langsung. Selain itu, di bagian belakang mic ini terdapat lampu RGB, yang kalau misalnya kalian tidak pasangkan sponnya kepada mic, maka RGB ini akan terlihat berwarna-warni. Ya, begitulah pokoknya. Masih di bagian desain, bagian depan dari mic Fantech ini terlihat cukup menarik untuk saya. Karena knobnya memiliki sedikit aksen yang cukup eye-catching di mata. Jadi terkesan kalau mic Fantech ini adalah mic mahal atau mic premium. Padahal Fantech ini bukan termasuk mic premium, gitulah enaknya ngomong. Tidak hanya mic-nya, tripod yang diberikan oleh Fantech ini pun juga sudah terbuat dari logam. Yang mana ini merupakan sesuatu yang cukup niat sih. Biasanya kan kalau ada gratisan paling ngasihnya yang kualitasnya plastik abal-abal gitu ya. Tapi Fantech memberikan tripod yang
terbuat dari logam. Meskipun pendek, ya memang ini didedikasikan untuk para streamer. Yang kurang dari gratisannya Fantech ini atau tripodnya ini adalah ketika kita menaik turunkan kakinya ini, baut yang ada di sini itu semakin mengendor. Jadi kalian perlu hati-hati kalau pakai tripod yang satu ini. Oke, lanjut. Selain tripod, Fantech juga memberikan tentunya yaitu dudukannya mic ini ke tripod, yang mana ini terbuat dari plastik. Ya, no problem lah, karena untuk apa juga dari logam. Karena dengan menggunakan plastik ini pun bisa mengurangi bobot yang disangga oleh tripod bawaannya ini. Oh ya, untuk dimensinya sendiri, mic ini memiliki tinggi 172 mm dan jari-jari sekitar 45,5 mm. Kira-kira begitu yang tercantum di dusnya. Mic ini juga dibekali sebuah kabel USB dari Type A menuju Type B. Ya, mic ini menggunakan Type B, bukan XLR seperti Tavware BM700 punya saya. Nggak, punya teman saya. Kabelnya sendiri belum braided dan memiliki panjang yang cukup panjang, yaitu 2,5 meter. Yang kata pemiliknya itu menjadi sebuah minus, karena kabelnya terlalu panjang untuk ruangannya yang sempit. Tapi kalau menurut saya sendiri, kabel 2,5 meter bawaan itu adalah sebuah poin plus yang cukup besar. Karena ya, Fantech sudah membekali mic ini dengan kabel yang panjang, jadi kita tidak perlu pusing untuk beli atau cari kabel Type A to Type B lagi yang lebih panjang, karena 2,5 meter itu sudah cukup panjang. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya, yang sebenarnya ini kurang saya paham sih, tapi yang penting suaranya bagus lah kalau saya. Tapi ya kita bacakan saja spesifikasinya. Mic Fantech MCX01 Leviosa ini merupakan salah satu tipe mic condenser. Jadi mic ini adalah mic yang sensitif. Kebanyakan mic condenser sebenarnya digunakan oleh orang-orang atau lebih tepatnya musisi-musisi untuk digunakan sebagai alat rekaman di studio. Tapi memang karena mic ini diperuntukkan untuk live streamer, ya cocok juga kalau pakai condenser. Karena kebanyakan live streamer kan di dalam studio. Mic ini tentunya tidak cocok kalau dipakai manggung, karena kalau dipakai manggung, suara instrumen lain yang keluar dari backsound akan masuk ke mic ini. Jadi suaranya vokalis ya terganggu lah. Kemudian untuk sensitivitasnya, mic ini memiliki sensitivitas min 44 desibel hingga plus min 3 desibel. Saya kurang paham sih, jujur, mohon maaf. Kemudian impedansinya 16 ohm. Kemudian memiliki pola kutub kardioid. Buat kalian yang nggak tahu kardioid itu adalah jangkauan tangkapannya mic hanya dari depan mic ini. Hanya suara yang ada dari depan mic ini. Jadi suara-suara yang datang dari belakang mic ini tidak akan terlalu masuk atau tidak akan terlalu terdengar oleh mic ini. Kemudian mic ini memiliki respon frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz. Ya normal lah ya. Kemudian mic ini memiliki sample rate 48 kHz di 16 bit. Ya jujur saja saya tidak terlalu memahami spesifikasi yang diberikan oleh Fantech kepada mic ini. Yang penting adalah suaranya. Kesimpulannya, dengan harga, saya kurang tahu pasti sih harganya berapa, tapi ownernya mengatakan kalau beliau mendapatkan mic ini dengan harga cuma Rp499.000 coy. Yang mana itu saya nggak tahu sih itu harga diskonan atau bagaimana, tapi yang jelas 500 ribuan untuk mic Leviosa ini sangat worth it. Karena dengan harga 500 ribuan saja kita bisa mendapatkan sebuah mic dengan build quality yang solid dan bagus. Kemudian fiturnya cukup lengkap, ada RGB, suaranya pun juga bagus. Ya, saya nggak, ya minusnya cuma di bagian tripod bawaannya sih, yang mana nggak, pengaruhnya cuma 0,sekian% lah ya, yang masih bisa diperbaiki. Ya, nggak ada kurangnya lagi menurut saya. Dan ya kalau disuruh menilai mic ini, saya akan memberikan nilai 10 dari 10. Ya, saya suka banget mic ini apalagi dengan harga cuma 500 ribuan. Dan sepertinya segitu aja review tentang Fantech MCX01 Leviosa ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf sekali, dan kalau kalian mungkin pengguna dari MCX01 ini, kalian bisa tambahkan mungkin experience kalian saat menggunakan mic ini, kemudian build quality-nya menurut kalian apakah mic ini worth it atau tidak menurut kalian, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa like. Kalau tidak suka, silahkan tambahkan kritikan kalian di kolom komentar supaya kami bisa lebih berkembang lagi. Dan ya, segitu aja. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Fantech terbaik. Endorse dong.